Assalamualaikum, Rizky di sini. Jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian tentang pengalaman gue ngajar dan kontribusi di dunia pendidikan. Lebih tepatnya gue selama kurang lebih 4 tahun berada di institusi Bina Quran, yang mana institusi Bina Quran itu adalah salah satu lembaga penyedia layanan pendidikan home private yang berbasis Al-Quran atau berbasis Islami yang mempunyai moto learning is playing and playing is learning. So kalian tahu lah, di dunia yang sudah mulai banyak pilihan seperti ini, anak-anak membutuhkan salah satu pembelajaran yang menyenangkan. Makanya di Bina Quran mempunyai moto learning is playing and playing is learning. Yang berarti bahwa belajar itu bisa sambil bermain dan bermain itu bisa sambil belajar. Tapi dalam semua yang ada, ternyata kita itu membutuhkan beberapa tips dan trik, mempunyai cara bagaimana kita bisa terjun ke dunia anak-anak, bermain dengan mereka, mengarahkan mereka dan belajar bersama mereka. Maka di video kali ini gue akan lebih detail sharing lebih jelasnya bagaimana tips berkomunikasi dengan anak. Di sini gue akan membagikan beberapa kategori, dimulai dari toddler usia 0 sampai 6 tahun, ada kids usia 7 sampai usia 6 sampai 10 tahun, ada teenager dari usia 11 sampai 14 tahun. So kita mulai dari kids, dari toddler. Nah, toddler tersebut umumnya anak-anak itu akan bisa mencium, akan bisa mengendus bagaimana orang itu menyukai tidak dengan anak-anak. Kalau orang itu nggak menyukai dengan anak-anak, anak-anak itu pasti akan tahu, anak-anak itu pasti akan merasa. Maka salah satu cara yang paling krusial untuk bisa mengajar anak-anak adalah kita harus yakini bahwa be genuine, kita harus suka dengan anak-anak. Itu yang pertama ya. Nah, berkomunikasi dengan toddler itu memang susah gampang itu artinya ketika kita menyampaikan sesuatu yang menurut dia susah, itu harus dikompres, dirangkum sedemikian rupa dengan ringan. Karena usia anak yang toddler, anak itu belum bisa berpikir fantasi, anak itu belum bisa berpikir tentang realita. Di dalam kepikirannya hanya ada pikiran yang konkret, pikiran yang baku. Maka ketika dalam menjawab pertanyaan anak-anak yang di usia toddler, jawablah pertanyaan itu sesimpel mungkin, sedemikian mungkin, seringkas mungkin. Karena apa? Anak di usia toddler, dia hanya membutuhkan jawaban. Ya, hanya membutuhkan jawaban. Tapi harus digarisbawahi ya, jawaban yang sesuai. Ya, jawaban yang sesuai dengan usia anak tersebut. Jangan sampai jawaban yang sesuai itu malah memperumit mereka. Biasanya akan timbul pertanyaan, Kak, Allah itu siapa sih? Nah, kita kasih tahu lah, Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu tinggal di atas langit, Allah itu diangkut oleh singgasana, diangkut oleh malaikat yang tingginya besar-besar, yang jarak antara buah bahu ke kupingnya itu 80.000 tahun. It's so complicated ya. Jadi kalau untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan anak toddler itu sampaikanlah dengan kalimat yang sesimpel mungkin. Jadi kalau memang timbul pertanyaan tentang pertanyaan dari anak toddler atau berkomunikasi dengan mereka, sampaikanlah dengan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dicerna, dan bahasa yang baku. Kalau ada anak yang nanya, Kak, Tuhan Allah itu siapa sih? Ya, jawabannya Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang menciptakan seluruh alam. Dan sampaikanlah dengan kata-kata yang positif dan nada yang lembut. Itu untuk anak toddler, simpelnya seperti itu. Dan untuk anak kids di usia mereka yang sudah mulai beranjak dewasa, mereka sudah mampu berpikir logis, mereka sudah mampu berpikir kritis, mereka mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan bahkan karena saking ingin tahunya mereka tentang sesuatu, mereka malah jadi sok tahu. Kalau untuk berhadapan dengan mereka, cobalah kita kasih sebuah demonstrasi ya, kita kasih tauladan tentang bagaimana melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita pengen menyampaikan sebuah hal, ya kita harus mencontohkan juga hal tersebut ya. Jadilah role model untuk anak-anak kids, karena anak kids sudah bisa berpikir logis, anak kids sudah bisa berpikir kritis, di mana dia bisa mempertanyakan, mendebat sesuatu yang memang kita atau menurut dia salah, yang kita lakukan salah, karena dia bisa memberikan opini dari apa yang kita lakukan. Nah, untuk mengajar anak kids itu cukup
mudah ya menurut saya, karena pengalaman saya mengajar anak kids cukup kita berikan batasan, tapi bersama barengan dengan syarat. Contoh misalnya ada anak murid pengennya nonton video terus, pengennya main kuis terus, ya udah, oke, kakak boleh nonton video, boleh main kuis, tapi kakak baca Iqra dulu ya, gitu. Kasihlah sebuah syarat, kasihlah sebuah konsekuensi agar dia belajar bertanggung jawab dari konsekuensi tersebut. Itu anak kids. Kemudian terakhir itu anak toddler. Anak toddler ini menurut saya tarafnya lumayan sulit, karena di usia seperti anak teenager ya. Anak teenager ini tarafnya memang sudah di ambang batas, karena berbarengan dengan masa-masa pubertasi mereka akhirnya emosinya jadi menggebu-gebu, gampang uring-uringan, gampang emosional. Nah, di usia seperti ini anak teenager memang membutuhkan lebih banyak pengakuan. Ini karena saya mengajar anak laki-laki, memang anak laki-laki itu lebih cenderung suka dengan pengakuan, penghargaan, ya, pujian. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan lebih membutuhkan banyak perhatian. Nah, kalau anak teenager, anak seusia remaja ini, kasihlah dia semacam kayak pujian tentang apa yang udah dia lakukan sehari-harinya, dan hindarilah kalimat yang keras, kata-kata yang keras yang bisa membuat mereka jadi down. Butuh seni dalam mengajar anak teenager, karena di sisi lain kita harus memberikan boundaries, memberikan batas atas apa yang harus kita lakukan kepada dia. Tapi di sisi lain kita harus bisa masuk ke dunia mereka, ya. Memang butuh seni untuk bisa melihat masalah dalam anak teenager. Kita harus bisa cari tahu dulu, klarifikasi dulu. Jadi tanpa harus kita menjudgment mereka, tanpa harus kita mengatakan mereka salah, tanpa harus kita membuat mereka merasa lemah, merasa jatuh. Mereka akan merasa bahwa itu memang jalannya. Nah, untuk berkomunikasi dengan anak mereka, kita coba untuk mendengarkan, memahami, dan juga bisa mempelajari konsekuensi dari masalah tersebut. Ya, dari pengalaman saya menghadapi anak-anak teenager, ya memang seperti itu. Tidak menutup kemungkinan saya pernah gagal, saya pernah berkonflik dengan mereka, tapi dengan pengalaman itu akhirnya saya jadi tahu tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak teenager. Oke, mungkin itu saja. Sekian sharing dari video ini di hari ini, especially di hari guru. Saya udah alhamdulillah kurang lebih 4 tahun lamanya diberikan kesempatan untuk berkontribusi di bidang Quran. Selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru yang ada di Indonesia, terutama guru-guru bidang Quran. Tetap kreatif, tetap solid, tetap inovatif, dan tetap semangat, dan jalani semua itu dengan amanah yang Allah berikan kepada kita, dengan ilmu kita, menjadikan ilmu kita semakin bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.